Oke, hari ini kita akan bahas tentang struktur aljabar dari himpunan bilangan real. Sebelumnya kita akan review dulu tentang operasi biner yang sebenarnya kalian sudah kenal dari pertama kali kalian mengenal matematika di waktu SD atau mungkin lebih awal lagi. Nah, yang selama ini kan kita kenal atau kita cuma memakai saja, kalau kita punya dua buah bilangan, kita bisa menjumlahkan, mengurangkan, membagi, dan seterusnya. Nah, secara formal di matematika, suatu operasi ya, salah satu contohnya yang tambah itu. Tapi sekarang kalau kita sebut yang tadinya tambah, kurang, bagi, dan segala macam itu, kita sebut saja dengan bintang. Nah, kita katakan bintang itu suatu operasi pada S, di mana S itu adalah himpunan yang tak kosong. Kalau bintang itu adalah suatu pemetaan dari S cross S ke S. Ingat, S cross S isinya adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana A ada di S dan B ada di S. Dan si bintang ini mengirim si A, B ke A bintang B. Ini bayangkan kalau misalkan kalian punya fungsi dari A ke B, biasanya kan kalau di sini X itu dikirim ke fx. Di sini saya nulisnya, di mana X dikirim ke fx. Nah, ini yang X kita sekarang adalah si A, B. Berarti ini kan bintang, berarti kalau kita punya X itu dikirimnya ke bintang, kalau ngikutin yang ini berarti bintang X. Terus kan bintang X kita itu, kalau X itu misalkan A, B, nah si bintang A, B itu hasilnya didefinisikan sebagai A bintang B. Nah, berarti kalau si bintang itu, untuk membuktikan bahwa bintang itu adalah suatu operasi biner pada S, yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama buktikan bahwa ini kan premisnya adalah S-nya tidak kosong, berarti buktikan S-nya tidak kosong. Kemudian buktikan bahwa si unsur di S cross S itu tidak ada yang jomblo. Apa itu artinya? Ini yang harus dibuktikan. Yang kedua, apa yang harus dibuktikan? Yang kedua, buktikan bahwa bintang itu fungsi. Berarti apa yang harus dibuktikan yang pertama? Domainnya nggak jomblo dan nggak selingkuh ya, Bu? Ya, berarti yang pertama apa tuh? Kalau itu kan untuk setiap X elemen A, nah, domain kita sekarang adalah S cross S kan? ada S cross S elemen B gitu ya, Bu? Berarti untuk setiap X elemen apa? S cross S. Ada Y elemen, ada Y elemen S. Sehingga S cross S, S elemen F gitu bukan, Bu? Enggak. S cross S kan himpunan. A, B. Kan kamu ngambilnya X. Oh iya, X, Y elemen F. Oke, X, Y elemen F itu bisa ditulis juga sebagai apa? Sebagai A, B. Nah, X, Y elemen F itu notasi lainnya apa? Kalau dalam notasi yang begini. Fx sama dengan Y bukan? Oke. Nah, karena si X itu ada di S cross S, bentuknya X seperti apa? Pasangan terurut ya, Bu?
Iya, berarti misalkan ini apa X. Ini bisa berbentuk apa dia? A, B bukan Bu. Pasangan terurut A, B. Bisa berbentuk A, B gitu ya. Y-nya boleh, Y-nya tetapkan Y-nya cuma unsur di S saja. Kemudian yang kedua apa? Jika Jadi, X1 sama Setiap jika X1, X2 elemen S cross S Hmm? dengan X1 sama dengan X2 Hmm? berlaku Fx1 sama dengan Fx2. Oke. Nah, karena X1 dan X2-nya ada di S cross S, berarti bentuknya seperti apa? A, B juga bukan Bu. X, Boleh. A A1, B1, Hmm. A2, B2 elemen S cross S, di mana A1, B1 dengan A1, B1 sama dengan A2, B2 berlaku F. Sorry, kita bukan lagi ngomongin F, tapi lagi ngomongin bintang kan? Berarti F ganti bintang Iya. ya. Hmm. Ya, tadi ini ngomongin bintang. Ya, bintang X definisinya tadi apa? Bintang X adalah bintang A, B Bintang A, B. atau A bintang B. atau ini berarti ini A bintang Bintang B B sama dengan Y. ya pasti tadi ini X, Y elemen F. Tadi X, Y elemen F itu sama saja dengan mengatakan bahwa bintang X sama dengan Y. Mengatakan bintang X sama dengan Y sama saja dengan mengatakan bahwa ini sama dengan ini. Terus, karena kebanyakan sama dengan dikasih kurung aja. Ya, pokoknya gitulah intinya. Berarti ini berlaku apa maunya? Berarti berlaku A1 bintang B bukan Bu. hmm, A1 bintang B1 sama dengan A2 bintang B2. Oke. Oke, nah salah satu contoh operasi itu adalah yaitu yang tadi yang sudah kita kenal dari zaman kita SD, ya operasi penjumlahan di Z, pengurangan di Z, perkalian di Z. Kalau anak SD kan baru kenalnya Z ya. Terus atau di bilangan rasional, yang pecahan. Terus nah di Z berlaku secara umum, di himpunan bilangan real juga berlaku. Secara formalnya silakan kalian coba buktikan sendiri. Ya contohnya ini ya. Berarti kalian harus buktikan bahwa si tambah ini kalau R-nya tidak kosong jelas karena ada 0, setidaknya ada 0 di R. Kemudian kalian harus buktikan bahwa si tambah ini adalah suatu fungsi, berarti pertama buktikan bahwa yang tadi yang ini. Berarti untuk setiap A, B di R cross S, di R cross R, buktikan bahwa si A tambah B ada di R. Atau ada Y di R sehingga Y itu sama dengan tambah A, B. Ini yang pertama, ini berarti buktikan untuk setiap A, B elemen R cross R,
dapat Y elemen R cross R, elemen R. Kayak gini ya. S-nya diganti dengan R. Demikian sehingga yang ini. Bintang X berarti ditambah A, B. Bisa langsung kayak gini, bisa ditulis ini elemen R, atau ini sama juga dengan mengatakan bahwa ini sama saja dengan mengatakan bahwa ada Y elemen R sehingga Y sama dengan bintang A, B. Tambah A, B. Kemudian yang kedua, buktikan bahwa untuk setiap A1, B1 elemen R cross, A1, B1 A2, B2 elemen R cross R dengan A1, B1 sama dengan A2, B2 berlaku A1 tambah B1 sama dengan A2 tambah B2. Nah, yang bagian yang perkalian juga buktikan kayak begitu, berarti yang di sini tambahnya diganti dengan kali. Kira-kira yang bukan operasi apa ya contohnya menurut kalian? Kan kalau saya tanya kalau pengurangan di N operasi apa enggak? Operasi, Bu. Operasi. Yakin? 1 kurang 2 hasilnya berapa? -1. Bukan ya, Bu? 1 ada di N enggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Berarti operasi atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti pengurangan bukan operasi di N karena Bukan bilangan N, Bu. Bukan elemen N. coba untuk mengatakan tidak, kalian harus kasih contoh penyangkal dan contoh penyangkalnya harus spesifik. Berarti kasih 2 angka yang spesifik yang sehingga itu tidak berlaku. Karena ada 2 -1 sedemikian sehingga karena ada 2 -1 sama dengan -1 di mana -1 bukan elemen bilangan asli atau bukan elemen N. Ini kan sama saja mengatakan bahwa ini ya, untuk setiap A, B elemen R cross R itu sama saja dengan mengatakan bahwa ini kan definisinya tadi yang pertama adalah yang versi yang untuk bagian tidak jomblo, kan untuk setiap A, B elemen S cross S itu sama saja dengan mengatakan bahwa untuk setiap A, B elemen S, terus saya pilih yang ini aja, A tambah B elemen S. Ini ekuivalen dengan ini, A bintang B elemen S. Nah, berarti ini negasinya apa? Kalau ini tidak berlaku. Ada ya, Bu? Kalau ini kan kalau negasinya apa ini? Ada. Setiap A, B. Ada. Ini kan untuk setiap di yang definisi iya-nya. Kalau tidaknya apa? Ini kalau ya ini, kalau tidak apa? Berarti negasikan yang pertama. Ada B tidak dengan bukan tapi A bintang B tidak elemen S. Ya. Berarti untuk mengatakan N pengurangan bukan operasi di N, apa kalian harus ngapain? Berarti kalian harus cari A, 2 buah unsur di N, tapi ketika dikurangkan dia tidak ada di N. Berarti apa kalimatnya jadinya? Ada 2,1 elemen N, tapi 2 min 1 dikurang 2 bukan 1 dikurang 2 bukan elemen N. Oke, berarti ada 1 dan 2 di N, tapi 1 dikurang 2 tidak ada di N, gitu ya. Ya, Bu. Itu contohnya yang bukan operasi. Apalagi yang bukan kira-kira. Pembagian operasi nggak di Z tanpa 0. Kalau masukin 0-nya jelas enggak ya, karena sekarang kita kurangin deh, Z-nya dikurangin sama 0.
Enggak ya, Bu. Kenapa? Karena ada satu, Bukan operasi di Z. Z tanpa 0 itu saya notasikan dengan Z bintang. Karena apa? karena ada 1,2 elemen Z bintang, tapi 1 dibagi 2 bukan elemen Z bintang. Oke. Tadi pengurangan gitu juga ya, contohnya masih spesifiknya ini. Tadi kita punya pengurangan bukan operasi di N. Karena contohnya sama, 1, 2 di N, tapi 1 dikurang 2 tidak ada di N. Kalau di Z, pengurangan enggak? Pengurangan operasi apa enggak? Operasi ya, Bu? Operasi, Bu. Iya, silakan nah, kalau karena iya, kalian harus buktikan secara formal. Berarti kalian harus ambil sembarang A dan B di N, buktikan yang pertama bahwa di Z, buktikan bahwa A dikurang B ada di Z. Yang kedua, buktikan bahwa kalau kalian punya A1, B1 atau A1 sama, berarti yang pertama, pengurangan adalah operasi di Z. Nah, ini kalian harus buktikan ya, berarti harus buktikan Setiap ya. apa yang pertama? Karena untuk setiap A, B elemen Z cross Z bisa ditulis juga dengan ini, sama saja dengan A, B elemen Z berlaku apa? berlaku A dikurang B elemen elemen Z. Yang kedua apa? Setiap ini pembagiannya, bukan deh, pengurangan. masih pengurangan. A, B elemen Z ini sama saja dengan mengatakan bahwa A, B elemen Z cross Z. So, yang kedua apa? 1 A2, B2 elemen Z cross Z dengan A, B1 sama dengan A, B2. Berlaku A1 dikurang B1 sama dengan A2 dikurang B2. Iya. Oke, tapi ini harus kalian buktikan gitu ya, harus dijelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ke struktur dari R. Oke, selanjutnya, sebelum ke sana, kalau kita punya untuk selanjutnya, jika bintang adalah operasi biner pada S, maka dapat ditulis ini. Jadi ini namanya adalah sistem matematika S dengan operasi bintang. Ini adalah disebut dengan sistem matematika S yang dilengkapi operasi bintang. Oke. Himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu dikatakan secara aljabar dia itu membentuk struktur lapangan. Apa artinya si R? Nah, atau ini yang karena operasinya 2 bisa ditulis juga sebagai
ini yang saya garisin ini yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ini bisa ditulis dengan ini, sistem matematika R tambah koma kali. Membentuk lapangan dengan perkataan lain, jika ini si R yang terhadap kedua operasi ini, yang pertama dia memenuhi bahwa operasi penjumlahan di R itu bersifat komutatif. Apa artinya komutatif? Artinya mau ditulis A tambah B atau B tambah A sama saja. Mau urutannya dibolak-balik akan menghasilkan yang sama. Untuk setiap A dan B di R. Nah, ada yang bisa ngasih saya contoh apa contoh operasi yang tidak komutatif? Terserah himpunannya apa, operasinya apa. Pengurangan ya, Bu? Pengurangan di N. tadi kan, nah itu ya salahnya. Tadi kita sudah buktikan bahwa pengurangan bukan operasi di N, maka udah pembicaraan kita stop. Nggak bisa lanjut ke operasi komutatif. Operasi aja dia enggak, apalagi mau ngomongin komutatif atau tidak. Jadi kalau kita mau ngasih contoh tidak, kasih dia yang dia operasi, tapi tidak komutatif. Nah, tadi kan pengurangan operasi di mana? Yang berlaku Di R. Di R boleh, ya. Di R boleh, di Z boleh. Nah, kenapa? Kenapa pengurangan bukan operasi? Oke, sebelum biar nggak bolak-balik, saya kasih ini dulu ya. Saya jelasin dulu satu persatu, biar nanti ke whiteboard aja. Kemudian si R ini ternyata operasi penjumlahan itu bersifat asosiatif. Artinya adalah untuk mengingat, saya dulu ketika baru belajar, biar gampang mengingatnya, kalau asosiatif itu kan kita ingatnya ada asosiasi itu orang adalah suatu perkumpulan, berarti berkelompok ya, berarti kalau asosiatif itu sifat yang berkaitan dengan pengelompokan. Nah, yang asosiatif itu artinya kalau kita mau jumlahkan A dan B terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan dengan C, hasilnya akan sama saja dengan kita menjumlahkan A dengan penjumlahan B dengan C. Ini berlaku untuk setiap A, B, C di R. Yang ketiga itu ada namanya adalah eksistensi unsur identitas. Nah, karena operasinya penjumlahan, nah unsur identitas itu disebut juga dengan unsur nol. Ini tetap yang si A3 ini bilang eksistensi unsur identitas untuk operasi penjumlahan. Artinya adalah ada 0 di R demikian sehingga A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Untuk semua A di R. Kemudian yang keempat itu namanya ada eksistensi unsur inverse atau unsur balikan terhadap operasi penjumlahan. Artinya adalah untuk setiap A di R ada min A di R sehingga A tambah min A sama dengan 0. 0 itu adalah si unsur identitasnya sama dengan min A ditambah A. Oke, kalian perhatikan untuk A1, A2 sama A4 saya membaca kata ini. Huruf A kebalik ini saya baca dengan untuk setiap. Tapi ketika di A3 saya membaca huruf A terbalik ini dengan untuk semua. Ada yang bisa ngasih tahu kenapa saya bacanya berbeda? Kalau enggak, coba deh kalian perhatikan. Coba 1 ditambah 2 itu sama dengan berapa? Kalau menurut A1. Sama Dengan 2 tambah 1. Kalau 2 ditambah 3? 3 tambah 2. Oke, berarti kalau A dan B-nya beda, berarti kan nilainya juga beda kan ya? Iya. Iya, Bu. Oke. Begitu juga dengan ini, tapi ketika di sini coba 1 ditambah 0 berapa? 1. 1 sama dengan 0 tambah 1 ya. Terus Ya. 0 ditambah 2? 2. 2. Tapi 0-nya sama aja kan? Mau A-nya berapapun, Iya. yang memenuhi itu 1 0 saja. Makanya ketika yang ini kita bacanya untuk semua.
Karena 0 ini berlaku untuk semua A di R. Tapi kalau yang ini kan, kasus ini kan per kasus. A tambah B itu sama dengan B tambah A untuk ya A dan B-nya spesifik. Begitu juga dengan ini, A, B, C-nya berlaku ya untuk A, B, C yang kita ambil saja. Dia punya pasangan sendiri gitu ya. Kalau A, yang ini juga pasangannya adalah min A. Kalau B, nanti kita punya pasangannya adalah min B. Oke, sekarang kita bahas contohnya. Oke, ya, nanti deh sekalian. Nah, untuk berikutnya adalah yang terhadap operasi perkalian, si R itu memenuhi yang analog dengan yang si A1, A2, A3, A4, cuman sekarang yang tambahnya kita ganti dengan tanda perkalian. Nanti yang pertama berarti M1 itu berarti adalah operasi perkalian bersifat komutatif, kemudian yang M2 operasi perkalian bersifat asosiatif, yang ketiga M3 eksistensi unsur identitasnya adalah sekarang adalah 1, karena ada 1 itu memenuhi A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A untuk semua A di R. Yang keempat, eksistensi unsur invers tapi terhadap operasi perkalian. Dan itu berlakunya untuk semua R di yang tak 0. Berarti kenapa? Berarti inversnya itu adalah 1/A. Kenapa? Karena A dikali 1/A sama dengan 1, dan itu sama juga dengan 1/A dikali A. Kemudian yang terakhir berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berarti A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Dan B tambah C dikali A sama dengan B kali A ditambah B kali C. C kali A. Untuk setiap A, B, C di R. Nah yang ini namanya karena 1/A-nya ada di sebelah kanan, ini 1/A dikatakan sebagai unsur, sebagai balikan kanan dari A, begitu juga yang ketika tadi min A itu adalah balikan kanan dari A. Nah, kalau yang ini karena 1/A-nya ada di sebelah kirinya si A, maka 1/A itu adalah balikan kiri dari A terhadap operasi perkalian. Kemudian min A adalah invers kiri dari A. Kalau min A-nya ada di sini, berarti min A adalah invers kiri dari A terhadap operasi penjumlahan. Terus yang ini kalau satunya ada di kanan, ini karena 1 ada di kanan, maka ini 1 ini disebut sebagai identitas kanan. Kalau yang di sini sebagai identitas kiri, dan disebut identitas jika dia identitas kiri dan kanan sekaligus. Nah ini juga dia adalah disebut balikan kalau dia itu adalah balikan kanan dan kiri sekaligus. Begitu juga dengan untuk operasi penjumlahan. Ya, sekarang kita ke contoh. Oke, tadi kita punya ternyata R, tambah itu adalah strukturnya itu R tambah kali itu strukturnya adalah lapangan. Yaitu yang pertama adalah dia itu tadi memenuhi A1, A2, A3, A4. A1 itu bilang bahwa R, tambah itu komutatif. Kemudian ini bilang asosiatif. Kemudian ini mempunyai unsur identitas. Kemudian untuk setiap A di R, tambah mempunyai balikan. Kemudian berlaku M1, M2, M3, M4, ini analog dengan yang di atas, cuman sekarang operasinya adalah perkalian. Ini komutatif. Kemudian ini aso, kemudian ini mempunyai identitas. Kemudian untuk setiap A di ini di R tanpa 0 mempunyai balikan. Dan berlaku sifat distributif kiri dan kanan. Ini setiap A, B, C di R berlaku AB tambah C sama dengan AB tambah AC, dan
B tambah C kali A sama dengan BA tambah CA. Nah, nanti di aljabar kita akan belajar bahwa kalau si memenuhi ini saja, ini nama strukturnya adalah, kita katakan bahwa R, tambah itu membentuk grup. Kalau kita tambahkan dengan A1, ini namanya si strukturnya si R, tambah itu adalah grup komutatif. Atau disebut juga dengan grup Abel, karena Abel yang menemukan. Kemudian yang begitu juga dengan yang ini. Kalau cuman yang 3 ini doang, berarti si R, ini karena punya balikannya ketika bintangnya, nolnya dikeluarin, berarti yang bentuk grup itu adalah R bintang, perkalian, ini membentuk grup. Berarti terus yang dengan ini, oke, strukturnya si R bintang, sama kali itu adalah grup komutatif. Atau grup Abel. Terus kalau yang ini berarti si R, tambah, ini berlaku sifat distributif. Oke, sekarang ke contoh. Kira-kira apa contoh, tadi contoh yang tidak komutatif sudah saya tanya, contoh yang tidak asosiatif apa? Tadi kita punya bahwa pengurangan tidak komutatif di R. Tadi alasannya apa? Karena berarti negasikan yang tadi itu. Karena ada 1,2 elemen R, tapi 1 dikurang 2 bukan elemen R. Nah, itu kalau ngomongin operasi, kan sekarang kita ngomongin komutatifnya. Komutatif tadi ini posisinya bisa dibalik-balik. Komutatif itu tadi artinya untuk setiap A, B elemen R berlaku A kurang B sama dengan B kurang A. Negasinya apa? Ada A, B di R, tapi apa? A kurang B. Sorry, ini bukan kurang ya, ini tambah maksudnya. Berarti negasinya apa? Ada A, B di R, tapi ya, karena mau ngasih contoh berarti harus kasih contoh spesifik. Tadi ada 1, 2 di R, tapi apa? 1,2 bukan sama dengan 1 dikurang 2 bukan sama dengan 2 dikurang 1. 1 kurang 2 tidak sama dengan 2 dikurang 1 gitu ya. Oke, apalagi contohnya, sekarang yang contoh yang tidak asosiatif kira-kira apa? Pengurangan asosiatif nggak di R? Bukan juga ya, Bu? Karena berarti kasih contoh 3 angka. Kan tadi kalau asosiatif itu ada 3 buah tadi. Ingat tadi ASO itu tadi berkelompok berarti pindah-pindah kurung. Karena 1,2,3 elemen R, tapi 1 dikurang kurang 3 bukan sama dengan 1 tutup kurung
buka kurung 2 dikurang 3. Oke. Kan ini -1, -4 sama 1 dikurang -1. Kan berarti ini apa? -4 kan tidak sama dengan 2 gitu ya. Oke, sekarang yang tidak punya unsur identitas kira-kira apa? Tadi Z, tadi kan kita punya contoh pengurangan operasi di Z. Punya unsur identitas nggak ya? Apakah Z, min ini punya unsur identitas? Udah punya juga ya, Bu? Coba kita lihat. Identitas, pertanyaan itu. Coba cek identitas kanan dulu. Adakah, ini pertanyaan masih ya, adakah, saya sebut namanya dulu, E di Z, demikian sehingga A dikurang E sama dengan A. Untuk setiap untuk semua A di Z. Ada nggak? Ada ya, Bu? Apa? Apa E-nya? 0 ya, Bu? 0, Bu. Ya. Berarti ini A dikurang 0 sama dengan A. Untuk semua A di Z. Jadi, berarti ini jadi 0 adalah Unsur identitas. identitas kanan di sistem Z, kurang. Nah, apakah selanjutnya kita harus cek kan, biar dia jadi identitas, maka harus juga berlaku dia identitas kiri juga. Apakah 0 ini, apakah 0 identitas kiri dari Z, min? Coba kita cek apakah untuk sembarang A di Z berlaku, ini mesti tanda tanya ya, berlaku 0 dikurang A sama dengan A. Enggak ya, Bu? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak. Berarti tidak, contohnya apa? 0 dikurang 0 dikurang 1 sama dengan -1. sama dengan -1. Karena ada satu elemen Z, sehingga 0 dikurang 1 sama dengan -1 dan tidak sama dengan 1 gitu ya. Ya, Bu. Ini yang diambil kan 1. Ini tidak sama dengan 1. Jadi 0 bukan identitas kiri di Z, min. Jadi kesimpulannya, jadi Z, min tidak punya unsur identitas. Ibu, itu harusan yang Ya. Z, min yang di atasnya itu identitas Identitas kanan kiri harus ya. kasih. Ya, yang di identitas kanan harusnya dikasih contoh juga ya, Bu, angkanya. Nah, itu bedanya menjawab kata iya dengan tidak. Ini kan tadi jawabannya iya. Kalau iya, nggak boleh pakai contoh, tapi kalau tidak, harus pakai contoh dan spesifik. Kalau iya kan jawabannya untuk semua. Ini kan untuk semua, kita nggak boleh pakai angka kalau jawabannya iya. Karena harus untuk semua. Kalau mau bilang mau kasih angka, ya harus kasih angka semua Z. Emang kalian sanggup? Z kan tak hingga unsurnya, sanggup mau kalian melist semua unsur di Z? Nggak mungkin kan, sampai kiamat nggak bakal selesai. Makanya kita sebut saja untuk semua A di Z gitu. Tapi kalau mengatakan tidak, memang harus ngasih contoh dan contohnya harus spesifik, nggak boleh terdapat A di Z sehingga 0 min A ada di Z, nggak boleh. Tapi harus terdapat -1 di Z sehingga 0 dikurang 1 tidak sama dengan 1. Kalau mengatakan tidak harus spesifik dan angkanya harus jelas. Tapi kalau mengatakan iya, apakah berlaku ini? Iya. Kalau iya nggak boleh pakai contoh, harus pakai ini notasi sembarang, notasi abstrak yang menyatakan ini berarti kan untuk semua A di Z. Oke, tadi terus sekarang yang unsur balikan. Kira-kira yang sekarang kita lihat yang unsur balikan terhadap pengurangan.
apakah setiap A di sistem Z, min punya balikan? Pertanyaan ini juga, apakah untuk setiap, nah ini saya tulis ini aja deh. Ini sama juga dengan mengatakan apakah untuk setiap A di ini ada, sebut saja namanya B elemen Z, sehingga A dikurang B sama dengan B dikurang A sama dengan apa coba maunya kalau dia balikan. Oh iya, tadi kan dia nggak punya identitas kanan ya. Tadi dia tidak punya identitas kiri, pasti dia nggak punya balikan juga. Tadi kan kita cuma punya apa? Tadi kita cuma punya dia tadi kita punya sifat apa Z, Komutatif sama enggak yang ini yang terakhir. Yang berkaitan dengan identitas kita punya apa? Z, min itu cuma punya identitas apa tadi? identitas kanan. Ya, berarti otomatis identitas kiri nggak ada. Kita nggak bisa ngomong, ini, terus Z, min tidak punya identitas kiri. Karena ini tidak punya, otomatis maka kita tidak bisa mendefinisikan balikan kiri. Oke, kalau punya tadi dia punya identitas kanan, punya balikan kanan nggak kira-kira? Berarti ini tanyanya apakah dia punya balikan kanan? Kan tadi apa kalau punya balikan itu, kalau punya, kita katakan bahwa misalkan A elemen S bintang itu punya balikan jika punya balikan kanan dan punya balikan kiri. Punya balikan kanan artinya ada B elemen S, sehingga A bintang B sama dengan identitasnya. Sebut saja namanya identitas. Sebut. Misalkan E adalah unsur identitas dari sistem S, bintang. Jadi ini A bintang B sama dengan E. Jadi ini kalau identitas kiri maksudnya ada B elemen S sehingga B bintang A sama dengan E. Oke, untuk ini sekarang punya balikan kanan nggak? Berarti maunya ini. Ada nggak? Berarti ini apakah, berarti pertanyaannya apakah ada B elemen Z sehingga A dikurang B sama dengan 0. Kan identitasnya adalah 0 tadi kalau sistemnya Z, min. Ini tadi sama juga dengan kan apakah ada B elemen Z sehingga A dikurang B sama dengan 0. Ada nggak? Ada ya, Bu? Apa? A-nya Apa 1, adanya? B-nya 1. Kalau ada, berarti kan ini untuk setiap A. Jawabannya ada, Y. Jadi untuk setiap A di Z, min, ada apa? Ada berapa
ada B sama dengan berapa, sehingga A dikurang B sama dengan 0. Minus A ya, Bu. Ya, dirinya sendiri. B-nya itu adalah A. Ini A dikurang A sama dengan 0. Jadi balikan kanan dari A di sistem Z, min itu adalah A sendiri. Balikan kiri kita nggak bisa ngobrolin karena kita nggak punya identitas kiri. Oke, itu yang untuk operasi pengurangan. Oh, ini mau ngomongin Z atau ya di Z gini, di R juga gitu ya. Sekarang coba kita lihat di R. Apakah operasi pembagian bersifat komutatif di R? Enggak, Bu. Kenapa? Tapi pembagian operasi nggak di R? Tadi udah tanya belum ya? Apakah pembagian operasi di R? Di R-nya tanpa 0 ya, operasi di R tanpa 0. Iya ya. Operasi ya, Bu. Iya. Karena apa? Oh iya, berarti karena Terdapat A, B anggota R. kalau iya nggak boleh pakai kata terdapat. Terdapat itu kalau untuk berarti kalau iya bilang operasi artinya apa sih? Berarti apa? Pembagian itu adalah suatu fungsi dari A per B. R cross R ke R yang mengaitkan apa? A, B. A, B dikaitkan ke B dikaitkan A per B. dengan A per B. Oke. Ini adalah fungsi. Bisa kalian cek gitu ya. Nih, buktikan. Oke, berikutnya saya tanya apakah karena dioperasi, kata kalian iya, ya silakan dibuktikan gitu ya. Saya lanjutin, apakah operasi ini bersifat komutatif? Kalau saya bilang apakah sistem R bintang pembagian itu komutatif, sama saja. Bukan komutatif ya, Bu. Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau tidak, berarti ngasih contoh spesifik. Karena ada 1,2 elemen R, tapi 1/2 bukan sama dengan 2/1. Oke. Terus saya lanjutin. Apakah si sistem R bintang, pembagian tuh saya kebalik ini ya. Bagian tuh gini. Apakah ini sistem ini punya identitas? Berarti dicek dulu apakah punya identitas kanan. Nggak punya ya, Bu? Oke, kita cek dulu ya. Punya identitas kanan. Apakah punya identitas kiri? Oke, identitas kanan tidak ya?
Coba kalau tidak, contohnya apa? Tadi kan coba ketika pengurangan, ini ternyata identitas kanannya adalah sama dengan identitas kanannya si operasi penjumlahan. Nah, yang begitu juga dengan yang ini. Berarti yang kita curigai sebagai unsur identitas itu adalah 1. Berarti dia ada punyanya ya, Bu? apa kira-kira? Ada, Bu. Punya, karena apa? Yaitu apa? 1 ya. Iya, Bu. Kenapa alasannya? Alasannya apa? Karena berarti pakai definisi. Karena Semua untuk setiap atau untuk semua A di R berlaku apa? Berlaku A per sama 1 A per 1. sama dengan sama dengan A. A. Kemudian punya identitas kiri nggak? Enggak. Tidak punya identitas kiri karena berarti karena tidak, berarti kasih contoh. Karena ada 2 di anggota R, Karena terdapat terdapat 2. 2 anggota R bintang, sehingga 1/2 tidak sama dengan 2. Oke. Oke, berarti yang selanjutnya kita bisa ngomongin balikan kiri apa balikan kanan yang bisa kita lanjutin? Balikan kanan, Bu. Oke. Selanjutnya kita cek apakah sistem ini R bintang salah lagi arahnya. R bintang, pembagian punya balikan kanan. Ada enggak? Berarti maksudnya apakah untuk setiap A di R bintang ada B di R bintang, demikian sehingga A per B sama dengan 1. Ada apa? A itu sendiri. Jadi ini A per A gitu ya. A sama dengan 1. Iya, tadi alasannya adalah kenapa? Karena ini. Nah, untuk setiap A di R bintang ada B yang sama dengan A sendiri, elemen R bintang semakin sehingga A per B yaitu sama dengan A per A sama dengan 1. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait itu? Operasi, terus operasi komutatif, asosiatif, balikan. Nah, Ibu, kalau di sini kan boleh ke slide ya. yang sebelumnya nggak, Bu? Saya ada yang tertinggal catatnya, Bu. Ya, memang saya mau balik ke slide. Oh, distributif belum dibahas. Oke. Ya, kira-kira tadi berarti oke. Kira-kira contoh operasi yang tidak distributif apa ya? Ya, silakan kalian cari lah ya. Yang tidak distributif. Saya balik ke slide dulu aja.
Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini coba aja ini kalian ganti salah satunya, misalkan ini dengan pengurangan, terus ini pembagian, begitu ya, silakan dicek. Apakah itu operasinya komutatif, bersifat distributif atau tidak. Jadi analisis real ya, kita ya cuman ngomongin ini doang, himpunannya cuman R, terus operasinya cuman penyebelahan dan perkalian gitu ya, untuk membentuk dia lapangan. Tapi nanti ketika kuliah struktur aljabar, nanti di semester berikutnya, himpunannya bisa bebas apa saja dan operasinya yaitu pakai bintang, notasinya kita tulis sebagai bintang. Bintangnya bisa diwakili oleh apa saja, bisa tambah, bisa perkalian, bisa komposisi, bisa perkalian matriks, ya, tergantung himpunannya apa. Terus himpunannya juga, ya kita nggak tahu gitu ya, bisa himpunan bilangan real, bisa Z, bisa himpunan matriks, bisa himpunan vektor, bisa himpunan fungsi, bisa apa saja. Oke, ini yang tadi saya bilang, kalau R karena memenuhi A1 sampai A4, R-nya dikatakan membentuk grup. Membentuk grup, lebih spesifiknya karena operasinya penyebelahan disebut grup aditif. Dan kalau cuma A2 sampai A3 disebut sebagai grup aditif, terus kalau karena memenuhi A1 yang tadi adalah komutatif, berarti dia grup aditif yang komutatif. Kemudian yang R tanpa 0, kalau dia memenuhi M2 sampai M3, M4 saja, dia dikatakan membentuk grup. Nah, karena operasinya perkalian, disebut juga dengan grup multiplikatif. Dan karena dia juga memenuhi M1, yaitu tadi operasinya bersifat komutatif, maka dia dikatakan grup multiplikatif yang komutatif. Nah, berikutnya kita akan menggunakan struktur si R itu, yang sudah kita ketahui bahwa R itu strukturnya adalah membentuk lapangan, dengan yang sifat yang tadi kita punya itu, yang A1 sampai A4, M1 sampai M4, kemudian sifat distributif, kita bisa buktikan bahwa kalau kita punya A dan B sembarang sembarang unsur di R, maka berlaku jika B tambah A sama dengan A, maka B-nya itu sama dengan 0. Kemudian jika A tidak 0 dan berlaku B kali A sama dengan A, maka B-nya sama dengan 1. Kemudian B kali 0 sama dengan 0. Oke, ini adalah sesuatu yang kalian terima saja selama ini, kalian tinggal pakai. Nah, sekarang karena kalian kuliah di jurusan matematika, dan itulah pembeda kalian dengan jurusan lain, salah satu pembeda kalian dengan jurusan lain, kalian harus membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan yang terlihat sangat obvious atau terlihat sangat jelas. Ini kan ya jelas lah ya kayak gini gitu. Selama ini kita terima saja gitu. Tapi sekarang kalian harus buktikan. Tapi bentar, saya izin ke toilet dulu.
Oke, tadi teorema 212 isinya adalah misalkan A, B elemen R. Kemudian yang pertama berlaku jika A tambah B sama dengan A, maka B sama dengan 0. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 0, dan B kali A sama dengan A, maka B sama dengan 1. Yang ketiga, B kali 0 sama dengan 0. Oke, untuk buktinya premisnya apa kira-kira? Premis umum, premis yang berlaku untuk pembuktian 1, 2, 3. Itu ya Bu, misalkan A, B elemen R ya Bu. Iya. Ini adalah premis umum. Premis umum artinya premis yang berlaku untuk poin 1, 2, 3. Ini misalkan A, B elemen R, atau mau ditulis ambil sembarang juga boleh. A, B elemen R sama saja. Oke, kemudian yang pertama kita akan buktikan apa? Akan dibuktikan kegunaan kita ngambil premis umum adalah di bawah kita nggak perlu ngambil lagi. Tapi kalau di sini kalian nggak ngambil, maka ketika membuktikan 1, kalian harus ambil AB, di 2 ambil AB juga, di ketiga kalian ngambil B. Tapi sekarang karena kita naruhnya paling atas, berarti di sini nggak perlu. A plus B sama dengan A. Jika A plus B sama dengan A, maka B sama dengan 0. Oke, ini adalah tujuan kita. Sekarang premis bagian 1 apa? Misalkan A, B elemen R. Oke. Jadi ini jikanya kita ganti dengan misalkan A tambah B sama dengan A. Tujuan kita akan dibuktikan ini, makanya jadi ADB, B-nya sama dengan 0. Oke, kira-kira gimana caranya? Kalau di SD kan tinggal dibilang, ya tinggal pindah ruas gitu kan ya, di SD. Tapi sebetulnya ada tahapannya itu, yang namanya pindah ruas itu di matematika ada tahapannya sebenarnya. Kira-kira biar B sama dengan 0, kita harus ngapain sih? Dikurang Sama A. Kan nggak Kedua ruas, penyebelahan. Bisa Kedua gunakan ruas kenapa? kedua ruas ditambah dengan minus A. Oke. Kenapa min A ada? Karena elemen R, Bu. Karena A elemen R, maka berdasarkan apa? A1, A2, A3, A4? A4 A4 terdapat min A elemen R sehingga apa? minus A ditambah A sama dengan 0. Dan ini sama dengan min A ditambah A sama dengan 0 gitu ya. Oke, berarti karena kita sudah punya ini, baru kita tambahkan kedua ruas dengan ini Minus A. min A. Oke, yang ini saya namakan, misalkan yang ini persamaan 1. Oh, I titik deh. Oke, selanjutnya kita tambahkan
Oke, tambahkan kedua ruas pada persamaan I dengan min A. Sehingga diperoleh min A ditambah, saya pindah ke sebelah aja, sehingga min A ditambah B sama dengan min A ditambah B. Maunya sama min A ya? Sorry, ini tadi apa? A, Oh, Bu. sama dengan A. A Min ditambah A minus ditambah A. A. Oke. Oke, kalian mau beresin yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Yang kiri, Bu. Oke, berarti mau pakai sifat apa itu? Asosiatif. Yang kirinya mau diapakan? Kurungnya mau dipindahin ya? Ya, Bu, pakai sifat asosiatif. Oke, berarti ini sama dengan min A ditambah min A ditambah A ditambah B sama dengan min A ditambah A. Sebenarnya mau langsung juga boleh sih, cuman saya mau nunjukin tahapannya dulu. Ini alasannya apa tadi? Sifat A. Asosiatif. A ya. Oke, terus berikutnya yang ini jadi apa? Jadinya 0 ditambah B. 0 ditambah B, ini sama dengan, ini juga 0 ya? Iya. Oke, kasih keterangannya dulu. Yang ini yang kiri alasannya apa? Kiri dan kanan sama aja sih. Ini ke sini alasannya apa? Sifat A4 kan ya? Iya. Ini juga A4. Oke, selanjutnya 0 tambah B jadi apa? B. B. Dan itu sifat apa? A3. A3. Jadi tahapan sebenarnya itu kayak gini ya, cuman kalau kita orang non matematika pakai sifatnya ya tinggal pindah ruas kayak gitu. Min A-nya pindah ruas, A-nya pindah ruas ke sana. Tapi sebenarnya tahapannya itu ya yang kayak gini. Tahapan awalnya kayak gini. Yang kita kalau kita mau pakai runut satu persatu dari sifat bahwa si R terhadap tambah dan kali itu membentuk struktur lapangan. Jadi kesimpulan kita apa? Jadi terbukti jika A tambah B sama dengan A, maka B-nya sama dengan 0. Yang berikutnya, yang kedua akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan apa tadi ya? Ini. Jika A tidak 0 dan B kali A sama dengan A, maka B-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya premis dari poin 2 saja. Tadi A-nya sudah kita ambil di atas, B sudah kita ambil, berarti cukup premis yang untuk pembuktian ini saja. Jika diganti dengan? Misalkan. Ambil sembarang. Ambil sembarang nggak perlu, karena udah di atas. Berarti cukup kondisinya aja yang ditulis. Misalkan A tidak 0 dan A kali B sama dengan A. Yang dari sini diganti apa? Ini adalah tujuan kita. Berarti ini adalah ADB, B sama dengan 1. Oke. Oke, kemudian kira-kira kita apakan ya biar ya kayak lagi di SD lagi, berarti kan ini pindah ruas ya, berarti B-nya sama dengan A, kalau di SD kan B sama dengan A per A gitu ya, berarti A per A itu asalnya dari apa sih? Kalau di SD kan kita belajar berarti itu A kali B sama dengan A, berarti B sama dengan A per A. Berarti A per A itu asalnya dari mana? A dikali 1/A ya.
Iya, Bu. Nah, berarti kita ngapain ini untuk kedua ruas ini? Dikaliin sama unsur identitas, bukan sih, Bu? Ini dengan saya sebut persamaan 2. Analog dengan yang tadi sebenarnya alasannya apa? Tapi versi M, tadi kan versi A. Tadi versi aditif, sekarang versi multiplikatifnya. Berarti ini alasannya, karena A elemen R, maka berdasarkan, kan kita butuh seper A. Tadi seper A berarti adalah sifat M4. Berdasarkan M4 ada seper A, elemen R, sehingga ini. A dikali seper A sama dengan seper A dikali A sama dengan 1. Karena A elemen R, kan A-nya tidak 0 ya. Maka berdasarkan M4, terdapat seper A elemen R, sehingga A dikali seper A sama dengan seper A dikali A sama dengan 1. Selanjutnya kita apakan? Tadi kan kita tambahkan kedua ruas, berarti sekarang kita kalikan Kedua ruas. pada persamaan 2 dengan apa? Seper A. Dengan seper A di sebelah kiri ya. Iya, Bu. Tadi kayaknya saya kurang ya, di sebelah dengan min A di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri juga ini. Tadi kan sebelah kiri naruhnya ya. Sehingga persamaan 2 dapat ditulis menjadi apa? Seper A dikali A kali B sama dengan seper A dikali A. Terus pakai sifat apa? sifat M2 asosiatif. Ya. Ini seper A dikali A kali B sama dengan, boleh sekaligus aja seper A kali A jadi apa? 1. 1. Terus yang ini jadinya 1 kali B. kali B sama dengan 1. Terus ini jadi B sama B. dengan 1. Oke, sekarang kita tulis alasannya. Oke, yang dari kiri, ini sebelah kiri tadi alasannya apa? Sifat asosiatif ya, berarti ini M2. M2. Yang ini tadi, yang kanannya adalah M4. M4. Terus ini yang berubah, yang kiri, berarti yang kiri tadi pakai M4 juga. Terus yang ini pakai, M3. kalau identitas berarti M3. M3. Oke, berarti tujuan kita tercapai. Jadi, jika A tidak 0 dan B kali A atau A kali B sama dengan A, maka B sama dengan 1. Oke, berikutnya akan dibuktikan B kali 0 sama dengan 0. Kira-kira caranya apa? Berarti kan kita ingin mengatakan bahwa misalkan B kali 0 ini saya sebut namanya adalah X. Berarti kita ingin menunjukkan X sama dengan 0. Kita ingin menunjukkan X sama dengan 0. Apa artinya X sama dengan 0? Menurut sifat definisi identitas, kan X itu adalah unsur identitas. Kata lain, X itu adalah
unsur identitas di R, tambah. Tadi apa tuh dia kalau unsur identitas? Berarti berlaku apa? Untuk setiap A di R berlaku apa? A3 tadi bilang apa? B sama dengan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A ya, Bu? Kan maunya X. X-nya kan maunya unsur identitas. Nih, si A3 yang ini nih. Berarti kan maunya X itu sama dengan 0. Berarti harus berlaku apa? Kalau X sama dengan 0. Berarti A tambah X sama dengan? X tambah A. Sama dengan A. Oke. Berarti maunya ini berlaku apa? A ditambah X sama dengan X ditambah A sama dengan A. Oke ya. Coba sekarang kita perhatikan seperti ini. Berarti ingin buktikan ini, berarti sama saja dengan kata ini. Tadi kan ini adalah coret-coretan kita. Sekarang kita tulis ke pembuktian formalnya, yaitu B kali 0 ditambah berarti kita ambil tadi A udah berarti pakai A aja. Kan tadi ngambil A, B sembarang unsur di R kan berarti boleh pakai A. Sama dengan A ditambah B kali 0 sama dengan A. Oke, sekarang kita perhatikan B kali 0 ditambah A sama dengan apa? Kita punya tadi sifat distributif. Oh, sebelum kita mau pakai sifat distributif. Berarti sebelum pakai sifat distributif, kita ngapain dulu? A yang ini harus kita ubah jadi apa? Ibu itu salah nulis, Bu. Misalnya Kenapa? B kali 0, itu salah. Iya, B kali 0 ya. Kita maunya B kali 0 ditambah A sama dengan A. A tambah B kali 0 ya, Bu? Ya, tujuan kita kan B kali 0, tujuan kita ini ya. Tujuan kita ini. B kali 0-nya kan X. Jadi X tambah A ya, Bu? Iya, X itu cuma untuk pemisalan aja sih, tapi di pembuktian kita tetap B kali 0. Berarti 0 tambah A bukan, Bu? 0 tambah A? Enggak, itu akan kita buktikan. Satu per A bukan sih, Bu? Enggak. Ibu kalau B kali 0 ditambah A kali 1, Dian? kemudian bisa didistribusikan ya, Bu? Oh, ternyata kalau kita pakai A, kita nggak bisa pakai sifat distributif. Nggak bisa kan ya? Iya, Bu. Iya, Ini Bu, kan nggak tadi bisa. kan Ada ini kan variabel berlaku yang untuk sama. setiap A di R. Terus ya A-nya diambil B boleh nggak? Nih. Kalian layarnya apa nih sekarang?
Di layar kalian masih whiteboard nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Oke, ini kan tadi adalah untuk setiap A di R. Boleh nggak A-nya sama dengan B? Boleh, Bu. Oke. Berarti ini pilih B-nya, ini A-nya kita ambil B. Berarti ini boleh juga dengan kayak gini. Berarti kalau mau ditambahkan dengan B, hasilnya ini jadinya apa? B, Bu. B. Sudah, sekarang ini jadi ubah dengan B, biar soalnya kalau pakai A, ternyata kita nggak bisa pakai sifat distributif. Ya udah, sekarang pakai B. Nah, sekarang boleh nggak pakai sifat distributif? Boleh. Boleh, Bu. Udah. Boleh, Bu. Mulai sifat distributif ini jadinya adalah B dikali 0 tambah Tambah 1. 1. 0 tambah 1. Dan 0 tambah 1 jadi B kali 1. Kali 1. 1. Dan B kali 1 sama B. dengan B. B. Oke, kemudian yang berikutnya B ditambah B kali 0 sama dengan B. B dalam kurung 1 ditambah 0. harus B kali 1 dulu ya. B kali Iya. 1 tambah B kali 0. Kemudian ini adalah B 1 tambah 0. B1. B kali 1 sama dengan B. Oke, sekarang tulis alasannya. Tadi dari sini pakai sifat apa? Yang B jadi B kali 1, Identitas. M3. berarti M3. M3. Kemudian yang dari sini Distributif. 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 Kemudian Itu dari sini A3. A3. Kemudian ini, M3. oke. Terus berarti ini lagi, berarti ini pakai M3. M3. Ini, Distributif. M3. M apa A? A3. Bawahnya baru M3. Ini baru M3. Oke, baru kita simpulkan. Ini kan tadi B ini kan adalah sembarang unsur di R, karena untuk sembarang B elemen R berlaku, atau saya tulis X juga boleh, berlaku B kali 0 ditambah X sama dengan X ditambah B kali 0 sama dengan X, maka B kali 0 itu sama dengan 0. B kali 0. Oke, ini udah. Oke, sifat masih bisa sifat selanjutnya. Oke, selanjutnya operasi pengurangan itu didefinisikan sebagai A dikurang B itu adalah A ditambah min B. Dan operasi pembagian atau kita tulis dengan A per B itu didefinisikan sebagai A dikali 1 per B. Dengan syarat B-nya tidak 0. Untuk selanjutnya A kali B, A titik B bisa kita tulis dengan AB saja. Dan A kuadrat itu adalah A kali A pangkat N plus 1 adalah A pangkat N di pangkat A dikali A. Kemudian jika A tidak 0, maka A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A, berarti A pangkat min N adalah 1 per A di pangkat N. Oke, ini kayaknya pembuktiannya cukup panjang.
Jadi kayaknya kita lanjutkan minggu depan saja. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ibu, saya mau nanya Ya. seputar SWP kelompok saya, Bu, kelompok 2. Itu gimana ya, Bu? Ada revisinya nggak? Saya kan udah ngirim ke WhatsApp Ibu. Saya belum baca soalnya kemarin kegiatan saya full Rabu Kamis. Oke, Bu. Nanti kita ada Zoom juga nggak, Bu? Seperti kelompok 1 gitu, Bu. Boleh, kalian mau kapan? Ibu senggangnya hari apa? Setelah ini saya kosong, tapi siang nggak bisa. Kalian ada kuliah nggak setelah ini? Ada, Bu. Sampai jam 11 ya? Iya, 11, Bu. Setelah jam 11 saya bisa. Saya ada acara dari jam 1 ke atas saya nggak bisa. Ibu, saya mau nanya juga, Bu. Kan kemarin kelompok 1 udah ngirimin tuh, Bu, PPT sama makalahnya. Itu perlu dikoreksi lagi apa udah benar ya, Bu? Saya belum baca juga. Saya baru mau baca sekarang. Baik, Bu. Soalnya saya full 2 hari ini, kemarin sampai dengan kemarin tuh saya full kegiatannya. Ada yang mau ditanyakan terkait materi? Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya. Kan tadi kan kita yang pembuktiannya kayak A plus B itu ya, Bu. Itu kita harus nulis kayak A1, A2-nya gitu atau nggak usah, Bu? A1, A2 maksudnya? Kan tadi kayak Ibu kan dijelasin, terus ini menggunakan A1, terus ada yang menggunakan Oh M1. iya harus. Jadi setiap pembuktian itu harus ada alasannya, entah berdasarkan definisi, entah berdasarkan teorema. Oke, jadi harus menggunakan itu ya, Bu. Terima kasih, Pokoknya, Bu. tapi menulisnya nggak mesti kayak saya nulis. Mau kalian nulis dalam bentuk paragraf juga boleh, tapi harus tulis. Misalnya kayak yang coba saya balikin dulu ke halaman yang tadi, berarti screen-nya beda. Whiteboard. Ini kan ditulisnya ke bawah ya, tapi kalau kalian menuliskan berdasarkan kalimat, kan misalkan kalian nulisnya ini. Perhatikan, kan kalian punyanya awalnya adalah apa? B kali 0 tambah B gitu ya. Misalkan kalian nulisnya karena B elemen R, maka ini saya tulis nih persamaan 1. Maka menurut M3, B kali 1 sama dengan B gitu. Atau ini B sama dengan B kali 1. Sehingga persamaan 1 dapat ditulis menjadi B kali 0 ditambah B sama dengan B kali 0 ditambah B kali 1. Kemudian lanjutin lagi, alasannya ditulis dalam bentuk kalimat juga boleh gitu. Karena 01 B elemen R, maka berlaku sifat distributif. Sehingga ini saya sebut persamaan 2, sehingga persamaan 2 dapat ditulis menjadi B kali 0 ditambah B sama dengan B dikali 0 tambah 1. Mau ditulis kayak gini juga boleh. Yang penting ini, alasannya itu ada gitu. Ini kan berlaku sifat distributif, terus ini berdasarkan A3. Mau nulis alasannya seperti apa, yaitu bebas. Kan setiap orang punya gaya pembuktiannya sendiri. Nah, biasanya kalian ujian misalnya itu kalau kalian itu saya dan kebanyakan dosen ya dan dosen-dosen lain
bisa menebak kalian itu nyontek, yaitu kalau bahasanya itu persis sama. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya gaya bahasa sendiri dalam pembuktian. Kan kayak bahasa pembuktian kan kayak ngobrol sebenarnya. Ya, kan nggak mesti orang si A dan B kalimatnya persis sama. Ada lagi? Ibu, maaf saya mau tanya. Kalau buktiannya cuma dibuktikan misalnya salah satu ruas kiri aja untuk membuktikan ruas kanan, itu nggak apa-apa, Bu? Atau harus dibuktikan sebaliknya juga, Bu? Tergantung, maksud kamu bagian yang mana nih? Lebih spesifiknya yang mana kasusnya? Enggak sih, Bu. Saya coba ngerjain latihan soal. Coba ditunjukin aja, coba kamu share screen. Bisa nggak? Soalnya ada kasus kita harus turun dua-duanya. Kalau kayak ini kan, ya ini kan yang turun, ini kan sebenarnya saya mau nulis, saya malas aja. Ini karena kirinya sama aja dengan kirinya, turunnya semuanya sama, makanya nggak saya tulis. Ini kalau mau kan saya tulis kayak gini. Iya, Bu. Maksud saya seperti itu. Berarti nggak apa-apa ya, Bu? Ya kalau nggak ditulis itu artinya yang nggak ditulis ini, yang nggak saya tulis itu artinya sama dengan ini. Beda kasusnya sama yang ini. Ini kan jalan dua-duanya ya. Karena ini gerak ke sini, ini ke sini. Terus ini masih tahap 1. Ini tergantung kasusnya. Ada kalanya kita mengolah keduanya kiri dan kanan. Ini sebenarnya sama aja kiri dan kanan. Ini kenapa nggak saya tulis? Karena yang ini sama dengan ini. Terus ya ini kan, kalau ini kan cuma pakai sifat-sifat gitu ya. Yang harus dipastikan itu adalah kalau kalian menambahkan sesuatu di kiri, maka di kanan pun harus ditambahkan. Atau kalau mengalihkan dengan sesuatu di kiri, terus ngalinya di sebelah kiri atau kanan. Maka di tempat yang sama juga kayak gitu. Ini kan karena R itu terhadap tambah dan terhadap kali kebetulan komutatif, mau kalian tulis seper A dikali A per B, terus di sini tulisnya A dikali seper A, ya kebetulan sama. Tapi kalau misalnya nanti kalian punya matriks misalnya, misalkan kalian punya matriks itu ya, diketahui misalkan A, B, C matriks invertible. Kemudian kalian punya A kali B sama dengan C. Kalian harus kayak gini. Harus A inverse C. Nggak bisa ini oke. Tapi kalau kalian misalkan A inverse AB, kalian tulis C A inverse, ini salah. Karena dia perkalian matriks itu tidak komutatif. Tapi kalau di bilangan real, misalkan kalian punyanya tadi A kali B, C, misalkan awalnya kalian punya ini, kalian awalnya punya AB sama dengan C, terus kalian kalikan dengan A inverse atau seper A, kali AB, ini mau kalian kali C seper A ya, ini oke saja, karena si R, kali itu oke karena sistem R, kali itu komutatif. Kalau ini salah, karena sistem himpunan semua matriks terhadap perkalian itu tidak komu. Biasanya ini M cantik, biasanya ini notasinya M cantik. M cantik isinya adalah himpunan semua matriks. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Oke. Ibu, yang kelompok 2 mungkin nanti kalau misalkan sudah selesai kelas, saya kabari Ibu jam 11 ya, Bu, untuk Zoom. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Yuk, sama-sama. Kalau enggak, ada lagi pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Udah jam 9:10 juga. Ini tadi saya nggak lupa record kan? Oke. Ibu, saya mau nanya. Iya? Yang untuk soal keaktifan, kalau udah masuk bab 2, bisa kumpulin yang bab 1 itu loh, Bu. Misalkan kita udah Maksudnya gimana? Udah masuk bab 2. Oh, boleh. Kan saya nggak ngasih deadline. Silakan aja. Kan nggak saya tutup kan classroom-nya. Iya, Bu. Silakan aja. Baik, Bu. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi?
Kalau enggak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.